Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi ya. Nah, kembali lagi dengan produk training Nuskin Indonesia bersama dengan saya Mutiara Firdausi. Pada hari ini kita akan membahas tentang hindari sering lupa di usia muda. Ya, jadi mungkin banyak dari Nuskin semua yang sering itu merasa sering lupa, padahal mungkin usianya itu masih usia-usia yang masih di bawah 40 atau mungkin bahkan ada yang 30 tahun tapi merasa sudah sering lupa. Nah, pada hari ini saya akan memberikan informasi kenapa sih orang itu sering lupa, penyebabnya apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Nah, kalau dulu biasanya orang selalu berpikir, oh pasti yang namanya orang sering lupa itu pasti orang tua deh, yang sudah berumur, mungkin yang sudah lansia. Padahal sekarang banyak banget orang-orang yang masih muda, yang tadi saya bilang mungkin di bawah umur 40 tahun, bahkan ada yang di bawah umur 30, juga bisa jadi pelupa. Mungkin sini salah satu nuskiner juga ada nih, yang merasa sering banget lupa ya. Apalagi kalau biasanya nih kalau saya merasanya ketika setelah hamil dan melahirkan, karena ada perubahan hormon, jadi lebih sering lupa. Di sini ada nggak nuskiner yang seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget faktor yang bisa membuat seseorang itu jadi mudah lupa. Apa saja sih faktornya dan siapa saja sih yang berisiko untuk sering lupa? Kalau kita lihat, memang orang lansia lebih dari 65 tahun itu lebih banyak yang mengalami sering lupa, tapi juga ternyata bisa dialami oleh remaja yang berusia 10-19 atau juga di usia produktif, berusia 15-54 tahun. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, semua orang beresiko untuk sering lupa. Ya, jadi bukan hanya lansia saja, tapi orang-orang yang produktif ya, bahkan remaja pun bisa mengalami sering lupa. Nah, apa aja sih penyebab orang itu sering mengalami lupa? Apa aja sih yang bisa dilakukan? Apa saja sih penyebabnya yang membuat orang itu jadi sering lupa? Ada kelelahan, bisa karena depresi, kemudian juga kurang tidur, kurang olahraga, dan juga stres. Ya, faktor-faktor ini bisa menyebabkan seseorang itu menjadi lebih mudah untuk lupa atau lebih mudah untuk mengalami lupa. Nah, Bapak Ibu, sebelum lupa juga, misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan seputar produk Parmanex atau bahasan hari ini, Bapak Ibu boleh komen di kolom komen Facebook. Jadi nanti di akhir sesi akan saya jawab secara live, ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya. Kenapa penyebab-penyebab ini bisa menyebabkan orang sering lupa? Karena ketika kita kelelahan, biasanya kita tuh jadi kayak tubuh kita itu kan butuh istirahat ya. Jadi organ-organ tubuh itu bekerja tidak maksimal. Kemudian ketika kita depresi juga pasti tingkat konsentrasi kita juga menurun yang menyebabkan kita sering lupa. Sama halnya dengan kurang tidur. Kurang olahraga juga menyebabkan kita jadi sering lupa karena aliran darah biasanya tidak menyebar secara maksimal. Karena ketika kita olahraga, aliran darah kita juga dapat mengalir dengan maksimal. Stres juga bisa menyebabkan kita sering lupa. Bedanya apa sih depresi klinis dan stres? Biasanya kalau depresi klinis ini bisa disebabkan karena kesedihan, terus traumatis ya. Kalau stres itu banyak, kayak kita stres pekerjaan, stres misalnya kita nggak pernah keluar rumah misalnya, atau kurang hiburan, itu bisa karena stres ya. Itu perbedaan dengan depresi klinis. Nah, apa aja sih tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita itu supaya lebih nggak sering lupa ya, jadi supaya kita nggak sering lupa. Itu yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena jantung itu sebagai organ yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kita sering lupa, salah satunya adalah penyebabnya bisa terjadi karena
aliran oksigenasi yang dibawa sama darah, oksigen yang dibawa sama darah kita ini tidak mengalir secara baik ke seluruh tubuh. Itu bisa menyebabkan kita itu jadi sering lupa, karena tadi oksigen yang mengalir lewat darah itu tidak maksimal. Nah, jadi kita harus penting banget untuk menjaga kesehatan jantung kita. Kemudian bergerak dan berolahraga produktif, itu juga penting banget untuk bantu aliran darah kita itu tetap maksimal. Kemudian kita harus terus stimulasi otak, fisik, mental, dan spiritual kita. Jadi supaya tadi ya kita nggak stres, supaya kita lebih rileks, ya, supaya kita tidak mengalami depresi klinis. Kita juga harus terus menstimulasi otak kita, fisik kita, dan juga mental kita. Kemudian juga bersosialisasi dan beraktivitas positif. Ini juga membantu kita supaya kita nggak stres dan depresi tadi. Ya, karena stres dan depresi juga salah satu faktor kita bisa menjadi lebih sering lupa. Nah, ini adalah makanan-makanan yang membantu untuk meningkatkan kesehatan otak dan juga ingatan kita. Ada teh hijau, blueberry, biji labu atau biji pumpkin, kemudian ada kacang-kacangan, ada telur, brokoli, coklat, ikan, ginkgo biloba, juga kunyit. Ya, makanan-makanan ini jika dikonsumsi secara rutin bisa membantu meningkatkan kesehatan otak dan juga ingatan kita. Ya, jadi penting untuk kita untuk selalu melengkapi nutrisi-nutrisi harian kita, karena nutrisi-nutrisi harian yang kita butuhkan itu yang dalam jumlah kecil biasanya, yang dalam bentuk mineral, yang dalam bentuk fitonutrisi dan vitamin, itu sebenarnya penting banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, kesehatan organ kita juga. Nah, spesifik yang kita bahas pada hari ini adalah ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini dia sudah lama ya dipakai untuk pengobatan di Asia Timur, itu sudah lama banget. Dia manfaatnya diperkirakan berasal dari sifat antioksidannya dan antiinflamasinya. Jadi si ginkgo biloba ini membantu meningkatkan aliran darah dan berperan aktif dalam cara neurotransmitter di otak yang beroperasi. Bingung ya? Jadi intinya adalah cara kerja si ginkgo biloba ini adalah supaya aliran darah kita ini mengalir lancar ke otak. Seperti yang tadi saya sudah bilang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya sering lupa itu bisa terjadi karena aliran darah yang mengalir ke dari tubuh kita ke otak itu tidak maksimal. Nah, ini dia sudah berusia lebih dari 200 tahun, jadi 200 juta tahun, jadi sudah lama banget dipakainya. Ya, jadi sudah banyak orang-orang yang memang pergunakan si ginkgo biloba ini untuk herbal, untuk tanaman herbal dikonsumsi untuk membantu kesehatan tubuh. Kemudian dia pertama kali digunakan pada akhir tahun 1950-an dan selama 20 tahun membawa ekstrak konsentrat yang terstandarisasi penelitiannya. Kemudian salah satu tumbuhan yang paling banyak digunakan di dunia dan lebih dari 400 penelitian dan laporan yang telah diterbitkan. Jadi sudah banyak banget sumber-sumber terpercaya yang menjelaskan kalau tanaman ini itu memang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Sekali lagi saya mau ingetin kalau Bapak Ibu dan scanner semua ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komen di Facebook-nya, di kolom komen Facebook Live ini ya. Jadi nanti di akhir acara akan saya jawab. Walaupun pertanyaannya bukan tentang hari ini juga nggak apa-apa, seputar produk-produk Pharmanix-nya silakan ditanyakan. Nah, di Nuskin sendiri kita punya suplementasi, ada namanya Ginkgo Max. Ya, jadi dia ekstrak daun ginkgo biloba yang eksklusif. Perbandingan itu 50:1 untuk manfaat pemeliharaan kinerja fungsi kognitif yang sehat, juga kesehatan sirkulasi darah. Jadi intinya adalah kenapa sih ginkgo biloba itu banyak untuk ingatan biasanya ya, atau untuk bantu supaya kita nggak mudah lupa, nggak sering lupa. Karena memang fungsi utamanya adalah untuk sirkulasi darah. Ya, jadi yang tadi saya bilang,
Kenapa kita sering lupa? Kembali lagi karena sirkulasi darah ke otak kita yang membawa oksigen itu tidak maksimum. Nah, apa saja sih kandungan yang terdapat pada ginkgo biloba ini? Bahan aktifnya apa saja? Dia ada flavonoid ginkgosides, dia membantu sirkulasi darah, membantu pencegah pembekuan darah, juga memperkuat jaringan kapiler kita. Kemudian dia juga ada ginkgolides atau terpen lactones, dia membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Ini yang penting banget ya supaya mencegah kita dari sering lupa. Kemudian membantu tubuh untuk mengimbangi pembekuan darah yang tidak diinginkan, juga melindungi sel-sel saraf kita. Nah, jadi manfaat dari tanaman ini, yang bahan kandungan aktifnya inilah yang benar-benar membantu kita untuk supaya kita tidak mudah lupa. Nah, formulanya itu eksklusif ya yang kita pergunakan. Dia dari ekstrak daun ginkgo biloba, perbandingannya 50:1, yang sudah distandarisasi ilmiah. Ya, jadi 50 kg daun keringnya itu setara dengan 1 kg ekstraknya. Ya, jadi banyak banget ya, 50 kilo cuma jadi 1 kilo, itu berarti ekstraknya itu sangat baik. Kemudian dia menghilangkan asam ginkgolik di bawah 5 ppm. Jadi asam ginkgolik ini justru adalah bahan kandungan yang biasanya di dalam ginkgo biloba itu yang tidak baik atau biasanya yang mengkhawatirkan orang-orang. Tapi kita sudah menghilangkan asam ginkgolik itu di bawah 5 ppm. Ini jauh dari yang direkomendasikan oleh WHO atau BPOM. Ya. Distandarisasi dengan 27% ginkgoflavonoids ginkgolides dan 7% terpen lactose. Si ginkgo biloba ini, ginkgo max ini dia memiliki bioavailabilitas yang tinggi juga. Nah, kita bisa lihat penyerapannya dibandingkan dengan ginkgo biloba yang lain. Ya, dia paling tinggi penyerapannya. Kemudian dia juga kita lakukan penelitian kontrol placebo ya. Jadi penelitiannya dia meningkatkan kecepatan perhatian dari 2,5 jam hingga 6 jam. Dilakukan oleh 20 orang dewasa muda yang mengonsumsi ekstrak ginkgo biloba dan secara signifikan kinerja kognitifnya meningkat. Jadi kenapa sih penting banget untuk kita menjaga supaya kita tidak mudah lupa atau sering lupa ya? Karena dengan berkembangnya zaman, orang itu lebih banyak bekerja di depan komputer, di depan laptop ya. Jadi apalagi kita mungkin saat ini lebih banyak di depan laptop atau di depan handphone ya. Nah, hal-hal tersebut juga bisa menurunkan kadar konsentrasi kita. Ya, jadi sekarang itu bahkan penelitiannya daya konsentrasi seorang itu sudah dalam hitungan detik, bukan menit lagi, bukan puluhan menit lagi. Jadi bagaimana kita memaksimalkan daya konsentrasi kita itu penting sekali, karena kalau kita sering lupa, kayak kita ngedengerin orang aja, orang cuma ngomong baru 5 menit yang lalu kita udah mudah lupa. Itu juga tanda-tanda kalau kita sudah harus memperbaiki atau kita harus mulai menutrisi diri kita, karena dengan kondisi seperti itu bisa menurunkan daya kerja kita. Ya, jadi daya kerja kita tidak maksimum. Kemudian apa saja sih manfaat utamanya dari si ginkgo max ini? Dia merangsang memori dan konsentrasi, mengandung antioksidan alami yang membantu mendukung pertahanan sistem antioksidan dan melawan radikal bebas juga. Dia juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak, lengan, dan kaki. Ya, jadi supaya aliran darah itu mengalir secara baik. Nah, siapa saja yang direkomendasikan untuk mengonsumsi produk ini? Dia direkomendasikan untuk 18 tahun ke atas ya, jadi direkomendasikannya untuk 18 tahun ke atas, diminumnya hanya 1 kapsul aja sehari cukup. Ya, dia untuk orang-orang yang memang ingin merangsang memori, konsentrasi, dan juga sirkulasi darah ke otak. Dia juga tidak direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan kafein dan juga tidak digunakan bersama dengan warfarin. Kenapa? Karena warfarin ini obat pengencer darah, jadi kan dia sama-sama mengencerkan darah ya untuk membantu sirkulasi darah ke otak. Khawatirnya darahnya terlalu encer. Jadi kalau misalnya memang
Skinners di sini mengonsumsi warfarin atau memang kafein dalam jumlah yang cukup tinggi ya, itu sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi produk ini. Nah, Ginkgo Max ini kalau misalnya Skinners lihat ya, dia itu bentuknya tablet ya. Jadi rata-rata kan produk Nuskin itu dia kapsul. Ya, yang tablet itu hanya Lifepack dan Ginkgo. Bisa dilihat kalau Ginkgo Max ini dia bentuknya kapsul ya, dan dia cukup kecil. Ya, botolnya juga dia kecil seperti ini. Nah, seperti ini ya, botolnya kecil. Betul. Di sini sudah ada tulisannya membantu sirkulasi darah. Ya, membantu sirkulasi darah ke otak. Ya, di sini juga sudah ada peringatannya di belakangnya. Peringatan dan perhatiannya ya. Jadi bisa dilihat sebelum mengonsumsi suplemen itu petunjuk penggunaannya dilihat, kemudian peringatan dan perhatiannya juga harap dilihat ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, saya cek dulu ya. Tutup kolom komennya. Banyak nih yang join, halo semuanya. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Hotaru Firdaus, apakah Ginkgo Max aman digunakan bersama dengan Tigrain? Semua produk Nuskin apabila digunakan secara bersamaan itu aman ya. Jadi boleh saja digunakan secara bersamaan. Cuman kalau yang manfaatnya sama nih kayak Merin Omega, Wispan dan Ginkgo Max itu kan semuanya fungsinya sama ya. Jadi bukan fungsinya, cara kerjanya itu sama. Dia sama-sama mengencerkan darah supaya peredaran darah itu lancar. Sebaiknya dipilih salah satu aja. Atau kalau mau misalnya sudah Merin dan Wispan berarti tidak lagi mengkonsumsi Ginkgo Max. Kalaupun mau maksimal dua jenis aja, misalnya Wispan dan Ginkgo Max atau Merin dan Ginkgo Max ya. Jangan semuanya. Jangan Merin, Ginkgo Max dan Wispan karena dia manfaatnya dan cara kerjanya sama. Ya, dikhawatirkan sama darahnya nanti terlalu encer. Kalau Tigrain dia nggak ada masalah. Karena walaupun Tigrain itu ada kafeinnya kecil banget, cuman sekitar 1,5 sampai 2 mg, itu kecil banget. Ya. Kemudian ada pertanyaan tadi Pak Dudut, pertanyaannya Ginkgo Max boleh bersama MO, tadi sudah saya jawab juga ya, sama dengan Pak Hotaru ya. Kalau misalnya Ginkgo Max dan MO boleh, tapi kalau misalnya konsumsi Wispan juga sebaiknya 2 aja, jadi antara Ginkgo Max atau dan MO, atau Ginkgo Max dan Wispan, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Lilis, kalau orang yang menderita vertigo sebaiknya dikasih apa? Kalau untuk vertigo bisa dikasih Merin Omega ya, jadi bisa konsumsi Merin Omega untuk membantu supaya aliran, karena vertigo juga dia sama, biasanya aliran darahnya tidak lancar ke otak ya, jadi bisa dibantu dengan si Merin Omega boleh. Dan ada pertanyaan dari Ibu Dewi, untuk darah tinggi, kalau untuk darah tinggi dia nggak spesifik ya Bu, jadi kalau mau darah tinggi yang ada manfaat lebih itu bisa konsumsi Merin Omega. Ya, pertanyaan dari Bu Verena, kalau bersamaan itu apa nih Bu? Yang tadi saya sebutkan tiga-tiganya, Wispan, Merin, dan Ginkgo. Sebaiknya tetap pilih 2 aja ya, boleh Merin atau Ginkgo dan Wispan dengan Ginkgo, jangan ketiganya, walaupun dosisnya dikurangi. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Renova, kalau sedang konsumsi Wispan apakah efektif? Efektif untuk apa dulu nih Bu, manfaat yang ingin Ibu dapatkan? Kalau misalnya untuk konsentrasi dia efektif, dia membantu sekali. Jadi kalau mau konsumsi Wispan dan Ginkgo silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Dini, mau tanya kalau Tigrain itu berpengaruh terhadap masalah kewanitaan ya. Jadi ada customer-nya yang mengonsumsi terus terjadi permasalahan itu, harusnya sih enggak Ibu. Jadi harusnya tidak ada efek samping atau efek-efek seperti itu atau kontraindikasi seperti itu. Kalaupun misalnya kita mau tahu penyebabnya karena produk apa enggak, kalau biasanya kan kalau kita mengalami sesuatu setelah kita mengonsumsi sesuatu yang baru ya, misalnya kita baru minum suplemen baru nih, biasanya kita akan bertanya, tapi makannya biasa aja ya, maksudnya sama, pasti kita akan berpikir kalau disebabkan oleh suplemen yang baru kita minum. Supaya mengetahui kalau memang itu karena suplemen atau bukan, kita bisa
stop dulu penggunaan produknya, ya. Jadi langsung di stop penggunaan produknya. Kemudian dilihat apakah ada perubahan atau enggak, ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat perubahannya di situ. Bentar, saya nggak bisa lihat lagi. Kemudian, oh ya, saya mau menyampaikan juga kepada Bapak Ibu kalau saat ini Nuskin sedang mengadakan celebration anniversary yang ke-15. Jadi setiap hari selama 1 minggu ini kita selalu punya acara, ya, jam 1:30 siang di Facebook Nuskin Indonesia secara live kita tayangkan. Jadi Bapak Ibu bisa join setiap jam 1:30 siang. Kalaupun misalnya Bapak Ibu terlewat yang kemarin-kemarin, Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi. Ya. Celebration anniversary yang ke-15. Masih ada pertanyaan kah? Oh, masih ada. Kemudian ada pertanyaan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, ya. Oke, terus ada pertanyaan dari Ibu Wulandari untuk umur 3 tahun dengan Celebar PSP bisa dibantu dengan suplemen apa? Untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun yang kita rekomendasikan itu ada Janggemos di atas 2 tahun, G3 di atas 9 bulan, dan Merin Omega di atas 2 tahun yang bisa kita berikan. Untuk anak dengan kondisi apapun, ya. Jadi tidak ada yang spesifik. Kemudian ada pertanyaan dari, oh, saya dapat titipan juga, jangan lupa besok Bapak Ibu ada training Sleeping Mask jam 3, nanti akan diinfokan di sosial media Nuskin juga dan via email juga. Ya, jadi besok kita ada training Sleeping Mask juga jam 3 sore. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mauna, Mbak, Tigrin boleh untuk Ibu menyusui semua yang berbotol hijau, ya, termasuk Incomex, Tigrin, Reishi, 4D-Max, Colestimax, dan yang berteknologi H-Lock, Waistband, R-Square, dan TR90, itu tidak kita rekomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui. Kenapa? Karena memang tidak kita lakukan penelitian secara khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi, kita tidak merekomendasikannya. Sama pertanyaannya dari Ibu Anggia, ya. Jawabannya sama. Pertanyaan dari Bu Renova. Tadi lanjutannya, ya. Fungsi Ginkgomex masih efektif saat digabung dengan Waistband, dan bila konsumsi Waistband nggak perlu bareng ginkgo. Sebenarnya gini, kalau misalnya Nuskiners atau Bapak Ibu mau konsumsi suplemen lebih dari satu misalnya, ya, tergantung apa dulu nih kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah minum Waistband misalnya, apa manfaat dari Waistband yang ingin Bapak Ibu dapatkan? Misalnya Bapak Ibu ingin dapatkannya manfaat untuk anti-aging atau kesehatan menyeluruh, maka Waistband saja cukup. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambahan lain, misalnya Bapak Ibu kolesterol, pengen nurunin kadar kolesterol, ya berarti Bapak Ibu harus tambahkan Colestimax karena Waistband tidak bisa bantu. Kemudian untuk Ginkgomex, misalnya Bapak Ibu ingin mencegah supaya Bapak Ibu tidak mudah lupa, berarti Bapak Ibu bisa tambahkan Ginkgomex, ya. Jadi tambah atau enggaknya kita mengonsumsi suplemen itu tergantung dari kebutuhan kita, gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Yusnita, boleh Ibu menyusui boleh Merin Omega. Jadi Ibu hamil dan menyusui yang boleh dikonsumsi adalah Life Pack, Merin Omega, dan G3. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Mona, Tigrin katanya bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh, artinya efektif untuk diet kah? Nah, jadi Tigrin ini dia memang ada manfaat termogenesis, di mana bantu untuk meningkatkan pembakaran kalori tubuh, yang memang kemampuan tubuh untuk membakar kalori. Tigrin itu dia membantu, jadi misalnya Bapak Ibu sedang proses untuk mengurangi berat badan misalnya, itu dia akan membantu tapi tidak spesifik. Kenapa? Maksudnya tidak akan benar-benar terlalu impact kalau misalnya kita tidak menjaga pola makan, tidak menjaga, tidak berolahraga, tidak menjalankan aktivitas fisik, karena Tigrin ini dia membantunya untuk memang metabolisme tubuh yang memang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan untuk membakar kalori per hari. Nah, Tigrin ini dia memaksimalkan hal tersebut. Ya, jadi memaksimalkan tubuh kita supaya membakar kalori harian itu lebih maksimal. Seperti itu.
Ya, jadi kalau dibilang membantu, dia akan membantu. Tapi kalau ibu ekspektasinya akan menurunkan berat badan yang terlalu signifikan, itu dia tidak bisa terlalu signifikan. Seperti itu. Mungkin kalau 1-2 kilo itu dia masih bisa. Tapi tetap harus digabungkan dengan pola makan yang baik, juga aktivitas fisik yang cukup. Nah, karena waktunya sudah habis, nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh email ke id.productsupport@nuskin.com. Kemudian untuk materi hari ini akan saya berikan di kolom komen ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di link ini. The link yang saya taruh di kolom komen Facebook. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah join. Semangat pagi, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa besok kita masih ketemu lagi di 1:30 siang ya di rangkaian acara 15th Anniversary Nuskin Celebration Expo. Terima kasih, sampai jumpa.